Bagaimana kasus penipuan umroh masih saja terjadi di tanah air? Melalui sambungan daring kita terhubung dengan Pak Ali Muhammad Amin, Presiden Direktur Alisan Travel. Kemudian juga bergabung Pak Kompol Lariska Fadila, Kasat Reskrim Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Bapak-Bapak, nampaknya baru tersambung dengan Pak Kompol Rizka Fadila. Pak Fadil, selamat sore Pak Fadil. Iya, selamat sore Bapak. Ya, jadi pendalaman dari pihak kepolisian seperti apa kasus agen travel fiktif ini, Pak? Ya, dapat disampaikan sampai sejauh ini Hmm. perkembangan penanganan tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus memberangkatkan jemaah umroh. Ini dilakukan sementara ini penyidik menetapkan satu orang pelaku inisial CV. Dia telah dari aktivitasnya dia untuk memberangkatkan umroh, setelah kita lakukan pendataan kurang lebih ada 108 orang yang sampai saat ini belum berhasil diberangkatkan sesuai dengan janji yang disampaikan oleh pelaku ini. Begitu Pak. Awal mula kepolisian menerima laporan kasus ini seperti apa? Apakah ada laporan terhadap beberapa korban ke kepolisian atau seperti apa, Pak Fadil? Iya, iya. Penyidikan berawal dimulai dari adanya salah satu laporan dari korban atas nama saudari Elsa. Dia dijanjikan oleh pelaku untuk berangkat umroh pada bulan Desember 2022. Korban ini membawa serta 10 orang keluarga lainnya. Jadi total ada 11 orang yang ikut mendaftar umroh kepada pelaku inisial CV ini. Artinya rombongan begitu ya, Pak? Ya. Artinya rombongan ini yang akan berangkat begitu ya? 10 orang? Ya, artinya ya rombongan. Jadi dengan pelapor ini ada 11 orang ikut mendaftar kepada pelaku ini dan akan dijanjikan berangkat di bulan Desember. Namun tanggal dijanjikan itu tidak berangkat sampai Januari itu tidak bisa berhasil diberangkat. Kemudian meminta pertanggungjawaban refund juga tidak bisa dikembalikan karena tidak ada itikat baik dari pelaku. Akhirnya pelapor ini melaporkan kepada kami. Baik. Dari hasil penyelidikan ternyata selain dari 11 orang ini masih banyak ternyata korban yang oleh pelaku ini tidak bisa berhasil diberangkatkan umroh sesuai dengan janji yang bersangkutan. Baik, Pak Fadil, saya juga ingin menyapa narasumber lain, Pak Ali Muhammad Amin, Presiden Direktur Alisan Travel. Selamat sore, Pak Ali. Salam sehat. Pak Ali masih tersambung ya nampaknya. Ya, sembari Pak Ali akan menjawab sapaan saya, kita lanjut dulu dengan Pak Fadil. Pak Fadil, kita kembali ke Anda. Ya. Kalaulah ada rombongan yang melaporkan terhadap ada pihak yang dirugikan tentunya karena belum kunjung berangkat dari Desember hingga Januari 2023 ini, kemudian apa yang telah dilakukan oleh kepolisian sejauh ini selain menetapkan CV ini sebagai tersangka atau pelaku, Pak Fadil? Ya. Sementara ini penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan kepada saksi. Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan kita baru mendapatkan sepotong demi sepotong dari aktivitas si pelaku ini. Karena pelaku ini memulai aktivitasnya ataupun kegiatan ini sejak dari tahun 2020. Sehingga kami juga masih ada kemungkinan korban-korban lain yang masih belum masuk dalam data yang sudah kami himpun. Kemudian yang kedua, kami juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening dari milik pelaku. Dan terakhir kami juga melakukan penelusuran apakah ada aliran penggunaan uang yang digunakan oleh pelaku untuk mungkin kepentingan pribadi atau ada oknum-oknum lain yang membantu pelaku ini dalam melakukan aktivitasnya. Hasilnya seperti apa pendalaman kepolisian? Apakah berafiliasi dengan pihak lain atau agen travel tertentu, Pak Fadil? Ya, sementara memang dari hasil pemeriksaan kami baru mengindikasikan bahwa pelaku ini bermain sendiri. Dia tidak terafiliasi oleh travel ataupun agen pemberangkatan umroh. Sementara itu hasilnya seperti itu. Namun
kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun alat bukti yang kami temukan. Apabila memang ada oknum ataupun agen travel tertentu yang memang dalam aktivitasnya membantu ataupun mempermudah aktivitas pelaku ini, tentunya apabila yang bersangkutan dapat diindikasikan melanggar tindak pidana, tentunya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau dari keterangan yang dihimpun oleh kepolisian lapangan menyatakan pelaku ini mengelak telah menipu ratusan korban lantaran telah menyetorkan dana umroh para jemaah ini ke agen WNA di negara Arab Saudi. Dari hasil pendalaman kepolisian seperti apa Pak Fadil? Apakah benar dia sudah menyetorkan ke agen WNA di Arab Saudi? Sementara itu berdasarkan pengakuan ataupun keterangan dari tersangka ataupun pelaku. Namun sejauh ini penyidik masih belum dapat membuktikan kebenarannya. Namun kami tentu akan terus melakukan pengecekan ataupun pendalaman apakah keterangan tersebut benar atau tidak. Kami sejauh ini itu hanya berdasarkan keterangan ataupun dari tersangka. Baik, jadi aktivitas yang dilakukan melalui flexing di media sosial, begitu ya Pak Fadil, sehingga menjanjikan umroh, kemudian dari korban sudah menyetor 5 hingga 12 juta rupiah ini full disetor atau bagaimana? Ya, jadi untuk menarik minat dari korban, jadi dia memang dalam menyiarkan ataupun menjanjikan itu paket umrohnya dengan harga yang murah, relatif murah. Jadi pelaku ini tidak mematok harga yang pasti, jadi tergantung korban yang mendaftarkan. Ada korban yang ikut paket umroh 5 juta, namun ada juga yang menyetorkan 15 juta, bervariatif. Baik. Dana-dana yang sudah dikumpulkan oleh korban ini dikelola oleh pelaku. Dia menunjuk ataupun menggunakan ada travel tertentu dengan harga yang normal, sehingga untuk mengurangi, untuk menutupi kekurangan dari jemaah umroh ini, dia menggunakan uang dari jemaah yang lain, sehingga lambat laun jemaah yang mendaftar ini semakin lama semakin menumpuk yang belum bisa berangkat seperti itu. Baik, kalau dari kepolisian mengetahui kasus ini, korban ini rata-rata latar belakangnya dari mana ya Pak Fadil, sehingga bisa terbujuk rayu ikut dalam agen perjalanan fiktif ini? Ya, kalau untuk rata-rata bermacam-macam dari korban ini, latar belakangnya bermacam-macam, ada yang PNS, ada juga yang wira swasta, dan ini kita pendalaman juga masih kita lakukan pendataan. Baik, Pak Fadil ditahan dulu, saya mau ke Pak Ali Muhammad yang sudah tersambung kembali bersama kita pada sore ini melalui sambungan telepon. Pak Ali, dengar suara Ranov di studio Pak Ali. Pak Ali, Anda merespon kasus ini seperti apa ya? Sebagai pendiri dari Direct Alisan Travel. Baik, nampaknya komunikasi kami terputus. Kami akan kembali ke Pak Ali usai jeda. Pak Fadil ditahan dulu, kita harus break. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama Pak Ali Muhammad Amin selaku Ketua dari perusahaan gabungan perusahaan Haji dan Umroh Nusantara. Pak Amin tersambung kembali dengan Newsroom. Baik Pak. Dan juga ada Kompol Rizka Fadila, Kasat Reskrim Bogor Kota. Pak Fadil masih tersambung ya Pak? Sore. Saya mau ke Pak Amin terlebih dahulu. Pak Amin, Anda mengomentari seperti apa dengan kasus yang terjadi di Bogor ini, di Sentul? Baik. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Pak Rizka, selamat sore juga Pak. Jadi kami melihat kondisi saat ini Pak, memang miris kondisinya. Pertama yang harus dipahami bahwa jamaah harus peka. Intinya masyarakat kita harus peka dengan kondisi seperti ini. Di satu sisi dengan kenaikan yang kita tahu bersama dalam waktu hampir 1 bulan ini, kita ada isu yang cukup besar berkembang tentang kenaikan harga di hotel dan tiket
untuk keberangkatan umroh. Ini kan sudah mencapai lebih dari 150%, Pak. Di sisi lain, masih ada penyelenggara notabene yang menjual dengan tanda kutip menjual dengan harga yang relatif murah. Sebenarnya jamaah sudah masyarakat ya, khususnya harus lebih peka untuk melihat itu, Pak. Kalau dengan harga yang relatif murah, ini harus hati-hati, Pak. Ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Standarisasi Tidak harga serta-merta untuk langsung. berangkat umroh itu berapa ya Pak kalau tahun 2003 ini? Sebagai Kalau bayangan kondisi, pemirsa di rumah. baik, kondisi saat ini, Pak, itu terendahnya kondisinya di sekitar 32 juta sampai 45 juta. Itu yang paling murah ya Pak Amin? Iya, itu di kondisi antara hotel bintang 3 dan bintang 4 serta bintang 5, Pak. Baik, kalau dari pernyataan Pak Fadil tadi mengatakan latar belakang dari para korban ini rata-rata ada yang wira swasta. Otomatis kalau dari bayangan saya, kalau wira swasta tentunya bisa paham ya Pak ya, literasi yang ditangkap bayangannya mana mungkin 5 sampai 12 juta untuk berangkat umroh. Tiket pesawat tentunya tidak Betul. sebesar itu. Betul. Ya. Baik. Ya, untuk tiket, ya. Ya, Baik. mohon izin Pak, untuk tiket saja Pak, itu sudah berkisar di 17 juta minimal. Intinya dengan kondisi mereka menjual, dari mana komponen itu bisa terjual. Nah, ini yang harus dipahami lebih dulu Pak. Baik, kalau dari Anda, kalau dari sebuah agen travel umroh ini harus punya sertifikasi, dan kalau saya himpun juga informasinya harus mendaftar ke Kemenak, begitu ya Pak? Betul. Bagaimana proses Pak, di untuk sini- mendapatkan sertifikasi itu? Ya, sertifikasi sebenarnya itu kan ada izin dari Kemenak Pak. Itu sudah jelas, yang menyelenggarakan itu sudah ada izin PPIU namanya, penyelenggara izin umroh. Dan di sini ada fungsi dari asosiasi bahkan Kemenak untuk pengawasan dan pembinaan Pak. Intinya kalau kita deteksi dari awal sudah ada yang menjual harga seperti itu, sudah pasti ini tidak benar. Baik, berarti perlu Ini kontrol yang pemerintah, diantisipasi lebih awal. perlu kontrol dari Kemenak, harusnya begitu ya Pak ya, dengan ada keberangkatan yang sudah diberangkatkan oleh pelaku ini? Dalam hal ini Kemenak itu Pak pengawasan dan pembinaan dan bekerja sama dengan asosiasi. Baik, Pak Fadil, bagaimana Anda melihat pengawasan dari Kemenak ini? Kalau dikatakan oleh Pak Amin, ini harus mendapatkan pengawasan dan juga edukasi tentunya dengan adanya kasus ini, Pak Fadil. Ya, tentunya yang pertama melihat dari kejadian itu pun kemarin Bapak Kapolresta Bogor Kota juga sudah menghimbau agar masyarakat itu lebih hati-hati dalam menerima janji untuk paket pemberangkatan umroh. Namun juga memang perlu diketahui bahwa memang pelaku ini memang tidak terafiliasi ataupun memang dia mengiklan sebagai suatu agen umroh. Dia hanya menjanjikan bahwa dapat memberangkatkan umroh dengan harga murah. Nah, sedangkan untuk berangkat umrohnya itu tetap dia menggunakan jasa travel dengan harga yang memang standar normal gitu. Nah, jadi untuk menutupi kekurangan dari pembayaran dari yang ditentukan oleh administrasi umroh itu, dia menggunakan uang-uang dari korban-korban jemaah yang lainnya, sehingga memang sistem yang digunakan oleh pelaku ini adalah dari lubang tutup lubang, seperti itu, Pak. Baik, kepolisian kan sudah menghimpun alat bukti yang sudah didapatkan. Ada skoper berkas, ratusan paspor, buku tabungan, hingga spanduk travel fiktif. Kalau dari alat bukti yang ditemukan ini, Anda menemukan apa lagi Pak selain ini? Pak Fadil. Kurang terdengar jelas suaranya. Ya, dari sejumlah alat bukti yang bisa didapat kepolisian sejauh ini, apa yang bisa dihimpun oleh kepolisian, Pak Fadil? Ya. Sementara ini untuk alat bukti yang telah berhasil kami temukan, memang kami dapat membuktikan bahwa pelaku ini telah menerima aliran uang dari para korban-korbannya. Nah, sedangkan kami sedang melakukan pendalaman terhadap uang-uang yang telah masuk kepada rekening para tersangka ini disalurkan kemana. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan tersangka ini masih kita dalami, karena terkadang keterangan tersangka ini berubah-ubah seperti itu.
Namun apabila kalau memang kami temukan bahwa rekening tersebut ada ataupun cair pada salah satu travel ataupun agen umroh, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun sampai sejauh ini kami memang masih belum berhasil mendapatkan adanya suatu perbuatan perbantuan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu agen travel atau umroh tertentu. Seperti itu, Pak. Baik, saya kembali ke Pak Amin. Pak Amin, kalau disebutkan tadi oleh Pak Fadil, pendalaman kepolisian, Pak Amin masih tersambung ya? Masih. Dari kepolisian menyatakan dari pelaku ini berdiri sendiri. Apakah bisa satu orang ini mengelola agen travel? Kalau dari Anda melihat modus dari CV ini atau pelaku seperti apa ya Pak? Apa yang ingin didapat dari kasus ini oleh si CV? Iya, baik Pak. Terima kasih. Intinya sudah kelihatan jelas Pak. Kalau kita bicara penyelenggara kan memang harus ada izin ya yang tadi kita sampaikan Pak. Kalau berdiri sendiri tidak mungkin Pak. Karena itu sudah melanggar pastinya. Yang kedua, kita sudah bisa melihat ini ada indikasi bahwa ini penipuan dengan harga yang diberikan jauh di bawah harga tiket, tidak berbicara harga paket. Ini apapun alasannya tidak dimungkinkan, apapun investasi menggunakan dana jamaah yang sebelumnya atau apapun itu tidak masuk dalam hitungan. Sampai dengan bisa memberangkatkan jemaah umroh ini ke Tanah Suci sebagian dari korban, ini seperti apa mekanisme seperti gampang sekali untuk kita kembali Pak. Oke, kita kembali ke menarik yang lama ya sejak ya untuk sistem Ponzi Pak. Ponzi kan seperti itu Pak. Cuman kan masih make sense harganya Pak. Kita menarik ke 3-4 tahun yang lalu. Harga yang ditarik oleh sistem Ponzi ini 20 juta. Baik. 15 sampai 20. Sementara harga normalnya 25 juta. Ini masih make sense. Kalau yang terjadi saat ini itu 100% Pak. Ini sudah tidak masuk akal. Seharusnya diantisipasi dari awal dan kalau memang tidak ada izin itu sudah bisa langsung diproses Pak. Baik Pak Amin, ini kan para korban ini mendapatkan informasi soal pemberangkatan umroh murah ini dari mulut ke mulut, dari aplikasi pesan singkat WhatsApp. Sebagai bayangan, gambaran pemirsa di rumah untuk berangkat umroh ini seperti apa? Dari mana informasi yang bisa akurat didapatkan? Pak Amin. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini perlunya edukasi Pak dari awal. Intinya masyarakat kita harus paham bahwa yang murah itu harus kita lihat dikaji lebih awal. Jangan sampai nanti akan ada masalah. Ini kan sudah kelihatan Pak kondisinya Pak. Dan bagi kami kalau mau gampang dari masyarakat bisa ngecek langsung ke Kemenak Pak, web Kemenak. Travel ini terdaftar nggak di Kemenak? Di Kemenak itu sudah sangat jelas semuanya Pak di sana. Dari sana bisa ketahuan. Kalau masuk di Kemenak, tiba-tiba ada bermasalah, kita bisa langsung mengadukan ke Kemenak. Tapi kalau person, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ranahnya ke hukum, Pak. Baik. Saya minta juga closing terakhir untuk Pak Fadil. Pak Fadil, langkah kepolisian seperti apa agar kasus serupa tidak bakal terjadi? Karena ini kan informasinya didapat dari media sosial, Pak Fadil. Tentu Anda juga bersama pihak kepolisian, tim cyber, kepolisian harus aktif juga untuk memantau bagaimana informasi yang diberikan ke publik. Pak Fadil. Ya, putus-putus. Ya, langkah kepolisian berikutnya seperti apa ya Pak Fadil agar kasus serupa tidak bakal terjadi lagi di kemudian hari? Baik, nampaknya komunikasi tidak begitu baik. Ya, silakan Pak Fadil kalau masih bisa tersambung. Baik, terima kasih Pak Kompol Rizka Fadila, Kasat Reskrim Bogor Kota, dan juga Pak Ali Muhammad Amin, Presiden Direktur Alisan Travel, dan juga Ketua Gapura, Ketua Gabungan Perusahaan Haji dan Umroh Nusantara. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih Bapak, terima kasih sehat selalu Pak. Baik.